Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon.
Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang walaupun melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, peperangan dahsyat yang dilakukan Yosua dalam merebut wilayah selatan Kanaan merupakan pernyataan kekuasaan Allah yang luar biasa. Ya, apalagi kita tahu bahwa kekuatan yang mereka tujukan jauh lebih dahsyat daripada persekutuan 5 raja di selatan. Persekutuan mereka dengan kerajaan-kerajaan lain dari selatan, dari sebelah barat dan timur tanah Kanaan menghasilkan rakyat yang turun berperang. Mereka dikatakan seperti pasir di tepi laut banyaknya, bersama kuda dan kereta perang mereka. Meskipun secara manusiawi wajar bila Israel dan Yosua gentar, namun karena Tuhan di pihak mereka, kegentaran itu sirna. Penyertaan Tuhan membuat mereka terus memacu semangat mengalahkan musuh. Sekali lagi, kita melihat Tuhan berperang bersama dan bagi mereka. Di pihak Tuhan, caranya luar biasa. Sama seperti ketika pada zaman Musa, ia mengeraskan hati Fir'aun untuk memusnahkannya. Sekarang, ia mengeraskan hati para raja musuh agar mereka dimusnahkan. Kunci kemenangan iman anak-anak Tuhan atas para musuh Tuhan bukan hanya pada sejumlah sumber daya manusia yang mau dan melayani dengan prima dan berkualitas. Juga bukan karena strategi-strategi canggih yang disertai dana yang kuat. Semua itu masih harus didasarkan pada ketaatan 100% pada Tuhan dan firman-Nya. Dengan ketaatan seperti itulah Tuhan dapat leluasa berkarya melalui dan bagi kita untuk menggenapkan rencana agungnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Pagi ini, kalau kami boleh bangun, kami boleh terjaga dari istirahat kami, dan kami merasakan tubuh yang sehat, semuanya karena anugerah dan pemeliharaan-Mu. Pagi ini, sebelum kami melangkah keluar, kami mohon kiranya Allah terus menyertai dan memberkati kami. Tolong kami, supaya di dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini, hati dan pikiran kami tertuju kepada Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang Cukilan, Janggelengan, dan Sumberjo. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan berkat yang melimpah, dan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus
memberi.